malamnya itu tiba-tiba pendarahan banyak sekali ya. Akhirnya malam itu juga saya dibawa ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Faiza bersama saya Bu Wiwi. Dan bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, perkenalkan saya seorang warga transmigrasi. Saya datang ke lokasi transmigrasi di tahun 2013. Sesuai dengan judul thumbnailnya, saya akan menceritakan tentang kelahiran adik Hana. Ya, ada yang penasaran tentang adik Hana lahir di mana ya? Apakah di lokasi transmigrasi atau di Jawa? Jawabannya, adik Hana lahir bukan di lokasi transmigrasi, bukan di Jawa, tapi di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor bukan lokasi transmigrasi, dia kota provinsi yang terdekat dengan lokasi transmigrasi. Kenapa bisa begitu ya? Sebenarnya bisa aja lahir di lokasi transmigrasi. Ada bidan di sini, teman-teman, tidak jauh dari sini ya, tepatnya di jalur 3. Di sana ada pustu atau puskesmas pembantu. Nah, di situ ada bidan dan perawat. Jadi bisa melahirkan di situ. Tapi pada saat itu kondisi saya tidak memungkinkan untuk persalinan dengan pertolongan bidan. Jadi saya harus ditolong oleh seorang dokter sehingga saya melahirkannya di kota Tanjung Selor, yaitu di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Sumarno Sosro Atmojo. Jadi ceritanya begini teman-teman ya, di lokasi transmigrasi ini kan semua rumahnya itu bentuknya panggung ya. Karena panggung, jadi aktivitas saya jadi naik turun tangga itu sehari udah berapa kali. Nah, pada saat saya hamil, karena terlalu sering naik turun tangga, sehingga saya itu pada saat awal kehamilan itu sempat mengalami pendarahan. Dan pendarahan itu berkelanjutan sampai adik Hana lahir. Nah, karena pendarahan yang terus menerus itu, akhirnya saya jadi sering ke rumah sakit ya. Jadi setiap bulan saya harus periksa kehamilan saya di dokter. Jadi saya di sini juga periksa ke bidan, datang ke posyandu gitu ya, periksa kehamilan, tapi saya juga memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit. Karena kondisi saya yang pada saat itu, usia saya juga sudah 40 tahun ya. Kalau menurut kedokteran, usia segitu memang kalau bisa ndak hamil ya, karena rawan kandungan sudah mulai melemah. Nah, saya sempat dirawat di rumah sakit pada awal kehamilan beberapa hari di sana. Kemudian selanjutnya saya tiap bulan harus cek kehamilan saya di rumah sakit, yaitu di dokter. Pada saat usia kehamilan 7 bulan, nah itulah dokter memberitahu saya bahwa saya tidak mungkin bisa melahirkan secara normal. Alasannya kenapa? Karena posisi ari-ari itu pada saat itu menutupi jalan lahir, jadi tidak bisa dan tidak memungkinkan saya melahirkan secara normal. Untuk periksa ke rumah sakit itu biayanya tidak sedikit teman-teman. Bagi saya ya, itu biayanya mahal, habisnya sekitar 200.000. Nah, setiap saya periksa habis 200.000, terus belum perjalanan transportasinya ke sana. Nah, itu menghabiskan banyak uang. Nah, alhamdulillahnya ya, dari Dinas Trans sangat membantu ya. Kami diberi keringanan untuk biaya periksa kehamilan di rumah sakit. Sedangkan untuk melahirkan juga, kemudian karena pada saat itu peraturannya sudah ganti ya, jadi pihak transmigrasi untuk melahirkan, pihak transmigrasi tidak bisa membantu, hanya bisa membantu biaya untuk orang sakit. Nah, orang melahirkan dianggap bukan orang sakit. Kemudian sama dokter disarankan untuk membuat KIS ya, BPJS KIS. Nah, itulah pada saat usia saya 7 bulan itu sama dokter Andi waktu itu, yang insya Allah sih masih sampai sekarang masih di sana ya, masih mengabdi di rumah sakit. Itu disarankan untuk bikin kartu KIS, dan alhamdulillah biaya untuk melahirkan semuanya gratis. Jadi saya melahirkan adik Hana melalui operasi sesar
Pada saat itu diprediksikan sama dokternya prediksi kelahiran sebenarnya itu tanggal 25 Mei ya, seingat saya 25 Mei. Kemudian karena tidak bisa normal, akhirnya diputuskan sama dokter untuk melahirkan secara sesar di tanggal 10 Mei ya. Setelah itu kemudian dilihat lagi sama asisten dokternya, 10 Mei itu tanggal merah, 10 Mei 2018 waktu itu tanggal merah, akhirnya diajukan 9 Mei. Dan ternyata saya tidak jadi operasi sesar di tanggal 9 Mei. Adik Hana minta maju ya operasi sesarnya. Nah, pada saat itu tanggal 25 April ya. Jadi pada saat tanggal 24-nya ya, itu malamnya pada saat tanggal 24 itu emang dari pagi perut saya sudah agak sakit ya. Saya paksa untuk datang ke sekolah waktu itu karena waktu itu ada ujian nasional, saya harus menemani anak-anak untuk ujian nasional ya. Kemudian pulangnya mungkin karena lelah gitu ya. Malamnya itu tiba-tiba pendarahan banyak sekali ya. Akhirnya malam itu juga saya dibawa ke rumah sakit dengan pakai transportasi speed ya. Alhamdulillah ya, speednya waktu itu tuh ada di depan sungai sana ya, depan gang saya tuh tiba-tiba ada aja speed di situ dan sopirnya juga ada. Alhamdulillah, sehingga saya cepat dibawa ke rumah sakit waktu itu. Dan tiba di sana itu juga alhamdulillah langsung ada mobil taksi gitu ya. Waktu itu sopirnya juga ada di situ lagi tidur, kita bangunin ya, langsung dibawa menuju ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya di sana langsung saya diambilkan kursi roda, langsung didorong ke ruang bersalin. Ya, sesampainya di sana langsung saya diperiksa, kemudian dilihat buku kianya, catatan tentang kehamilan saya. Kemudian akhirnya dipanggil lah dokternya, dan kata dokternya, oke, ini memang harus dioperasi saat ini tidak bisa nunggu lama. Nah, akhirnya saya dijadwalkan operasi tanggal 25-nya itu di jam 10 ya, tepatnya jam 10 pagi. Dan operasinya selesai pada sekitar jam 12 ya, lohor waktu itu. Nah, itu sudah selesai siang. Itu jam 25 April 2018. Setelah adik Hana lahir itu juga tidak berjalan dengan mulus ya. Ada beberapa kendala di situ. Jadi ASI saya tidak langsung bisa keluar banyak. Jadi keluarnya itu sedikit teman-teman. Jadi waktu saya melahirkan adik Hana, pada saat itu ASInya keluarnya sedikit sehingga adik Hana mengalami penurunan berat badan. Jadi adik Hana lahir dengan berat badan 2 kilo 2 on, kecil sekali gitu ya. Dan berat badannya itu turun jadi 2 kilo. Akhirnya saya tidak bisa langsung pulang setelah melahirkan. Karena itu akhirnya adik Hana ditahan ya. Jadi ditahan di rumah sakit untuk dilakukan perawatan agar berat badannya bertambah, tidak berkurang terus. Khawatirnya kalau nanti dibawa pulang, adik Hananya nanti berat badannya berkurang terus. Akhirnya ditahan di situ, dirawat ya. Tuh ya, penuh banyak cerita di situ sebenarnya ya. Yang adik Hana disuntik lah, saya itu sampai nangis ngelihat anak sekecil itu disuntik gitu ya. Diambil darahnya untuk dilihat bilirubin ya kalau nggak salah namanya itu. Jadi itu banyak apa enggak, ternyata melebihi. Akhirnya ditahan ya. Akhirnya adik Hana dimasukkan ke ruang kayak oven gitu supaya badannya selalu hangat. Kemudian berat badannya dia jadi minumnya banyak sehingga berat badannya bisa bertambah dan bisa pulang ke rumah. Ya, alhamdulillah semua biaya ditanggung oleh BPJS. Saya melahirkan dengan kartu KIS ya, alhamdulillah semuanya lancar ya, walaupun penuh masalah. Alhamdulillah masalah-masalah itu bisa dilalui dengan lancar ya. Itulah tadi cerita tentang
proses kelahiran adik Ana di sini ya. Sekarang ini adik Ana sudah berusia 3 tahun 5 bulan ya pada saat video ini dibuat. Alhamdulillah semua ada pertolongan dari Dinas Tran mempermudah, dari BPJS juga dipermudah. Kemudian alhamdulillah semuanya dipermudah walaupun banyak masalah. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat informasinya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman berniat ingin ikut transmigrasi, mau melahirkan di lokasi transmigrasi, insya Allah semua ada biayanya, teman-teman tidak usah takut ya. Bisa ikut KIS, bisa Dinas Transmigrasi juga membantu semua biayanya. Jadi tinggal kita mau mengajukan permohonan apa enggak. Kalau kita diem aja ya Dinas Trans juga mana tahu kalau kita lagi butuh biaya. Jadi kalau teman-teman ikut transmigrasi, kalau misalnya masih ada di Jawa berencana untuk ikut transmigrasi, nanti kalau sudah ada di lokasi, kalau misalnya ada masalah tinggal ngomong aja. Kalau nggak ngomong mana tahu ya dari Dinas Transmigrasinya sendiri atau dari kepala UPT-nya sendiri, mana tahu kalau kita diem aja. Oke, kasih tanda jempolnya jika teman-teman suka dengan video ini. Aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.